نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الحضور hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kita Al-Qur'an dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kisah-kisah yang menurut sebagian ulama, salah satunya Syekh Asy-Sya'rawi, mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an lebih dari setengahnya adalah kisah-kisah. Hadirin sekalian, mengapa demikian? Tentu saja agar kita mengambil pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul, para sholihin. Namun hadirin sekalian, orang-orang kafir menganggap bahwa kisah-kisah itu adalah kisah-kisah legenda. Mereka mengatakan asatirul awwali. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwali. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan, kalau kami mau, kami katakan yang seperti ini hanyalah legenda-legenda saja. Hadirin sekalian, namun Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah mengungkap kisah-kisah yang diungkap dalam kitab-kitab terdahulu tanpa beliau pernah membaca satu huruf pun dan juga menuliskan satu huruf pun. Ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca satu kitab pun dan tidak pernah pula kau tuliskan dengan tangan kananmu. Wa idzan lartabal mubtilun. Kalau kau pernah menulis atau membaca, sungguh orang-orang yang ragu akan mengatakan itu palsu. Hadirin sekalian, dan Nabi Muhammad dengan izin Allah menceritakan kisah-kisah para nabi yang pernah disebutkan oleh nabi-nabi terdahulu. Kisah Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Yahya, Zakaria dan lain sebagainya, tanpa ada kesalahan satu nama pun, tanpa ada kesalahan satu peristiwa. Hadirin sekalian, hari ini mari kita sama-sama mengkaji salah satu kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Salah satu nabi paling agung yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Hadirin sekalian, menurut para sejarawan muslim,
Nabi Nuh diturunkan di sebuah negeri di daerah Irak, yang di sana beliau berdakwah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kaumnya saat itu, hadirin sekalian, sebagaimana kita tahu, mereka menyembah patung atau berhala. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Dan sungguh telah kami kirimkan Nuh kepada kaumnya, dan Nabi Nuh berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Aku takut jika kalian kufur, Allah akan menimpakan kepada kalian azab yang besar. Hadirin sekalian, Nabi Nuh berdakwah, mengajak kaumnya menyembah Allah pagi dan malam hari, tahun demi tahun, hari demi hari. Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku panggil kaumku, aku ajak menyembahmu pagi dan malam hari, tetapi mereka tidak pernah mau, malah kabur. Hadirin sekalian, kejadian ini berlangsung ratusan tahun, yang bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam berdakwah alfasanatin illa khamsina ama, selama 1000 tahun kurang 50 tahun, yang artinya 950 tahun. Hadirin sekalian, dan selama beliau berdakwah, yang beriman kepada beliau kurang lebih hanya sebanyak 80 orang. Karena itu hadirin sekalian, ketika Nabi Nuh sudah melalui sekian ratus tahun mengajak kaumnya beriman, kaumnya menua, Nabi Nuh tetap berdakwah. Kaumnya meninggal, Nabi Nuh tetap berdakwah. Sampai anak-anak kaumnya besar, Nabi Nuh tetap berdakwah. Anak-anak kaumnya tetap kafir, Nabi Nuh tetap berdakwah. Dan tidak ada yang menerima dakwah beliau kecuali 80 orang. Karena itu hadirin sekalian, sampailah masa di mana Nabi Nuh menyimpulkan bahwa tidak akan ada yang beriman kecuali yang telah beriman. Setiap kaumnya melahirkan anak, anaknya pun diajarkan kekafiran. Jangan kau dengarkan orang ini. Orang ini selalu mengajak kepada kesesatan, yang dimaksud adalah Nabi Nuh. Maka hadirin sekalian, sampailah masa di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian mendengar doa Nabi Nuh ketika beliau berkata, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan di atas muka bumi ini satu orang pun orang kafir. Hadirin sekalian, seorang nabi memiliki doa yang mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sebuah azab yang tidak menyisakan satu orang kafir pun di atas muka bumi. Dan kemudian datang malaikat kepada Nabi Nuh, memerintahkan beliau untuk segera membuat kapal. Dan hadirin sekalian, dalam kitab Tarikh Anbiya yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengisahkan Nabi Nuh saat itu bertanya, di mana kayunya? Hadirin sekalian, maka Nabi Nuh kemudian diperintahkan untuk menanam pohon. Selama 40 tahun beliau menunggu sampai pohonnya tumbuh besar, dan saat itulah Nabi Nuh mulai membangun kapal. Wasna'il fulka bi'ayunina, dan buatlah kapal, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan pengawasan dari kami. Maka Nabi Nuh, hadirin sekalian, yang bukan pembuat kapal dipaksa atau disuruh membuat kapal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun membuat kapal. Sebuah kapal yang besar, yang dalam kitab Tarikh Anbiya dikabarkan bahwa tingkatnya 3 tingkat, panjangnya ratusan meter, dan sangat lebar. Nabi Nuh tidak mampu membuatnya sendiri, hadirin sekalian, maka dia dibantu dengan 3 orang anaknya yang sangat soleh, yaitu Sam, Ham, dan Yafis.
Dan satu lagi anaknya yang terkenal nakal atau kafir, yaitu Kan'an, tidak mau membantu ayahnya. Dan saat itulah hadirin sekalian, kita melihat betapa seorang nabi, meskipun mendapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, belum tentu bisa menjadikan keluarganya soleh. Anak Nabi Nuh ternyata kafir. Termasuk istri Nabi Nuh, hadirin sekalian, juga ternyata kafir. Saat Nabi Nuh bekerja membuat kapal, istrinya pun mengatakan, "Buat apa kau buat kapal? Tidak ada gunanya. Di mana lautnya? Di mana airnya? Tidak ada hujan. Buat apa kau buat kapal?" Demikian juga hadirin sekalian, setiap kaumnya lewat, melihat Nabi Nuh menghabiskan waktunya pagi dan malam hari, siang hari membuat kapal, mereka mentertawakan Nabi Nuh alaihissalam dan mengatakan, "Buat apa kau buat kapal? Tidak ada gunanya. Kita jauh dari laut." Maka hadirin sekalian, singkat cerita, setelah sekian lama akhirnya Nabi Nuh berhasil menyelesaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, membuat sebuah kapal bahtera besar 3 tingkat. Dan di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar membawa dari setiap jenis hewan sepasang-sepasang. Maka hadirin sekalian, dalam kitab Al-Baghdadi disebutkan, di lantai pertama dari kapal itu naiklah hewan-hewan berkaki 4. Ada kuda, sapi, kambing dan lain sebagainya mulai naik ke atas kapal. Kemudian di lantai kedua disebutkan dihuni oleh manusia. Maka 80 orang kaum Nabi Nuh pun naik ke atas kapal. Dan selanjutnya hadirin sekalian, di lantai paling atas adalah tempat untuk burung-burung, ayam dan lain sebagainya. Maka sepasang demi sepasang diangkut naik oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mari semua naik, akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, sampai ketika hari yang ditentukan telah tiba, dalam Al-Quran disebutkan farat tanur, sampai muncul air dari dapurmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah hadirin sekalian, langit pun menjadi gelap, angin bertiup kencang, awan gelap datang, dan satu demi satu tetesan hujan mulai turun, dan dari bumi pun air mulai mengalir. Maka dari atas turun hujan, dari bawah mengalir air, dan dalam waktu singkat banjir pun datang. Maka hadirin sekalian, saat itulah kemudian Nabi Nuh bersama kaumnya bertawakal kepada Allah, menanti apa yang akan terjadi, azab seperti apa yang akan datang. Dalam Al-Quran surat Hud digambarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim." Saat itulah kemudian hadirin sekalian, Nabi Nuh berdoa dengan doa yang kita ucapkan sampai hari ini, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Dan kapal besar itu hadirin sekalian berlayar di atas ombak yang tingginya seperti gunung-gunung. Wa nada Nuhu ibnahu wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zil. Dan saat itu hadirin sekalian, Nabi Nuh memanggil anaknya yang nakal, Kan'an. Ta'al, kembali ke sini, naik kapal. Ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik ke sini bersamaku, jangan kamu pergi bersama orang-orang kafir. Maka hadirin sekalian, apa jawaban anaknya? Bukannya taat dan patuh, dia malah mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung, aku tidak akan tersentuh oleh air, katanya. Hadirin sekalian, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala
kana minal mughraqin. Maka hadirin sekalian, Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, tidak ada yang selamat hari ini dari azab Allah kecuali yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahumul mauj, dan tiba-tiba anak itu tersapu ombak dan menjadi orang-orang yang tenggelam. Hadirin sekalian, demikianlah kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana azab terhadap kaum Nabi Nuh yang ternyata menimpa anak Nabi Nuh alaihi salam. Mudah-mudahan kisah ini menjadi salah satu pelajaran bagi kita semua untuk sama-sama menjaga diri kita termasuk keluarga kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, dalam kitab Al-Baghdadi disebutkan setelah itu Nabi Nuh alaihissalam berlayar bersama kaumnya sekitar 40 hari, dan selama itu hujan tidak berhenti. Sampai hadirin sekalian, setelah sekian lama hujan terus turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai langit, berhentilah hujannya, wahai bumi, minumlah airnya. Maka hadirin sekalian, dalam waktu singkat kemudian hujan berhenti dan kemudian banjir pun berakhir, dan Nabi Nuh alaihissalam kemudian berlabuh di sebuah tempat yang dalam Al-Quran disebut dengan Judi. Para arkeolog hadirin sekalian mencari di mana sebenarnya Judi ini, di mana lokasi kapal Nabi Nuh, dan sebagian besar berpendapat lokasinya saat ini ada di negeri Turki, di sebuah gunung bernama Gunung Ararat, yang sampai hari ini sisa-sisa kapal beliau masih ada di atas gunung tersebut. Hadirin sekalian, kisah ini juga menjadi peringatan bagi kita betapa istri ataupun anak kita belum tentu selamat dari azab. Maka hadirin sekalian, seorang ayah tidak bisa memberi syafaat kepada anaknya, maka tentu saja yang bisa menyelamatkan adalah diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم.